Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tanah Serda Kotam 2018 adalah film aksi komedi berbahasa Telugu yang diperankan oleh Surya sebagai Nachinar Kinian alias Inian, Kartik sebagai Kurun Jivendan, CBI Officer, dan Ramya Krishnan sebagai Azagu. Film ini menceritakan tentang Inian yang tidak berhasil masuk CBI karena tidak mampu menyuap. Jadi dia membentuk tim palsu CBI untuk memberantas para pejabat-pejabat yang korupsi. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Film berawal di tahun 1986, di mana seorang bernama Pandian sedang diwawancarai untuk menjadi juru tulis. Kalau ini ayah Inian, Por Selvan, salah satu pegawai di kantor CBI. Dia memohon kepada atasannya agar Inian dijadikan petugas, karena dari kecil dia sudah mempunyai potensi. Tapi dia diabaikan begitu saja. Kalau ini Vikram, teman Inian. Dia ingin menjadi polisi. Por Selvan terus berusaha agar anaknya diterima wawancara CBI. Sementara Vikram juga tidak menyerah untuk menjadi polisi meskipun istrinya dan teman-temannya tidak mendukungnya. Walaupun Pandian sudah memenuhi syarat, tapi dia tidak punya uang untuk menyokong mereka, sehingga akhirnya dia tidak diterima. Inian dan Vikram datang kepada kepala inspektur. Katanya ada 1.711 lowongan dengan pelamar, 44.993 banyaknya. Sebagian besar kursi akan didominasi dengan prestasi yang bagus. Sebagian lagi akan diisi dengan mereka yang mendapatkan jabatan karena koneksi dan sogokan. Inspektur menawarkan biaya Rp75.000 supaya Vikram bisa masuk. Ini adalah usaha keempat Vikram. Dia percaya bahwa dirinya pasti berhasil masuk tanpa sogokan. Inian bilang jika semuanya adil pasti orang yang tepat akan menang. Katanya jika dia menghadiri wawancara dan memenuhi syarat, tapi tetap ditolak, dia akan merasa dirinya bukan apa-apa dan merasa kebingungan. Inspektur malah bilang, supaya tidak bingung bayar saja Rp75.000 agar diterima. Inian pun menampol kepala inspektur itu lalu kabur dengan Vikram. Bukannya merasa berdosa, mereka malah joget-joget. Saat Vikram pulang, dia melihat seorang pria baru keluar dari rumahnya setelah memberikan istrinya uang. Vikram marah besar. Istrinya bilang mereka membutuhkan uang untuk hidup, sedangkan Vikram tidak bisa memberikan uang dan belum juga mendapatkan pekerjaan sebagai polisi. Vikram akhirnya tidak bisa apa-apa. Jika Vikram tidak mendapatkan pekerjaan polisi, dia akan mati. Inian memberikannya semangat. Katanya semua orang mempunyai tujuan sebelum mati. Tanpa menyuap siapapun, Vikram bisa menjadi polisi dan Inian bisa menjadi CBI. Saat Inian mengantar ayahnya kerja di perjalanan, Por Selvan memberitahunya tentang Uttamaman, seorang petugas CBI yang brengsek. Uttamaman adalah petugas yang korup. Por Selvan menyaksikannya menerima suap. Dia sangat terganggu sampai tak bisa tidur karena itu. Maka dari itu dia menuliskan surat kaleng tanpa nama untuk mengadukan Uttaman. Tapi Uttaman tahu akan hal itu dan marah kepadanya, sehingga Inian yang akan mendapatkan imbasnya nanti. Inian pun mulai diwawancarai. Dia percaya bahwa ada kursi yang ditakdirkan untuknya di kantor itu. Inian ingin bekerja di Departemen Pelanggaran Ekonomi. Dia ingin menggali uang yang dikubur agar menyelesaikan sebagian besar masalah dari akarnya. Uttama datang, dia memeriksa tes fisik Inian, lalu menanyakan berapa tinggi Inian dan apa yang akan dilakukan jika dia menyaksikan atasannya menerima suap. Apakah dia akan mengadukannya dengan mengirim surat kaleng? Inian bilang dia tidak akan mengirim surat kaleng, namun dia akan mencantumkan nama, alamat, serta fotonya. Dia ingin membuat orang itu dipecat. Inian juga pasti akan berani jika harus menggerebek rumah politikus. Mendengar itu, Inian pun ditolak mentah-mentah oleh Uttaman. 1 tahun kemudian, Inian menyamar menjadi CBI sebagai Uttaman. Dia menelpon Subinspektur Vertivel untuk melakukan penggerebekan rumah Menteri Kuthalingam. Ini adalah Azagu yang menyamar menjadi Jansi, petugas khusus CBI juga. Mereka pun berangkat dan konfirmasi dengan Vertivel. Di dalam rumah menteri sedang melakukan proses syuting. Saat itulah mereka menggerebek rumahnya. Inian menahan Madu, teman Azagu yang bekerja sebagai wartawan untuk tetap di sana sebagai saksi. Menteri bersumpah, dia adalah orang yang bersih. Semua harta adalah hasil kerja kerasnya. Dan dewa sebagai saksinya, Inian jadi penasaran berangkas para dewa menteri. Dan uang gelap yang disembunyikan menteri ada di dalam dinding bingkai-bingkai foto.
Mereka bertanya di mana barang lain yang disembunyikan. Menteri bilang sudah tak ada dan bersumpah demi arwah kakeknya. Maka Inian mencari foto kakeknya. Benar saja, di belakang foto kakek masih banyak uang gelap lainnya. Mereka pun berhasil mengambil semua barang yang disembunyikan. Menteri masih saja mencoba menyogok, tapi yang dia dapat hanyalah 2 kali tamparan. आपका काम देखकर मैं कहना चाहूंगा कि you are my biggest. Thank you sir. Di perjalanan pulang, Azaku yang gugup akhirnya bisa tenang karena penyamaran dan perampokan mereka sudah berhasil. Dulu Inian merekrut satu-satu orang yang tidak punya pekerjaan untuk menyamar menjadi petugas CBI. Mereka pun mulai bekerja sebagai petugas. Pekerjaan mereka adalah mengumpulkan semua uang yang para koruptor sembunyikan. Sekarang mereka sadar telah melupakan Madu. Madu masih terjebak di rumah menteri. Semua petugas polisi sudah tahu tindakan geng duplikat Inian, dan Madu pura-pura tak tahu apa-apa. Azagu khawatir. Untungnya saat mereka ingin menjemput Madu, ternyata dia sudah ada di dalam mobil. Lalu semua barang dan uang yang mereka ambil dibagikan kepada yang membutuhkan. Untungnya Inian mendapatkan laporan bahwa nama mereka tidak ada di koran. Mereka tidak ketahuan sama sekali sejauh ini. Inian memberitahu Azagu dan bilang untuk tidak khawatir dan fokus saja kepada pernikahan putrinya. Di lain sisi, Utaman jadi dituduh melakukan razia tanpa sepengetahuan atasannya, padahal dia sama sekali tidak melakukan apa-apa. Utaman pun pergi ke rumah menteri Kutalingan. Utaman mengusulkan untuk melaporkannya saja. Tapi menteri tak mau karena nanti partainya akan menentangnya. Dia tidak peduli dengan uangnya, tapi reputasinya sudah hancur. Dia meminta Utaman mengurusnya diam-diam. Vetrivel merasa bersalah. Dia tak sadar telah ikut terlibat dengan penipuan ini. Utaman menjelaskan, CBI sebenarnya tidak mempunyai hak untuk merebut emas dan perhiasan. Hanya Departemen Pajak Penghasilanlah yang berhak. Vetrivel akan bekerja dengan Utaman sampai kasusnya selesai. Lanjut cerita, Utaman dan timnya mulai penyelidikan tentang tim duplikat Inian yang melakukan razia kemarin. Inian tiba di Hyderabad duluan, lalu disusul oleh tim CBI palsunya. Mereka mulai rencana penggerbekan palsu mereka lagi. Tapi ternyata toko yang menjadi target mereka sudah dirazia terlebih dahulu oleh CBI yang asli. Inian dan Azagu sempat panik. Uttam Kumar, Income Tax Department. Jhansi Rani, CBI. Namun Inian melihat ada sesuatu yang mencurigakan di toko sebelah. Dia ingin memeriksanya, tapi malah diserang. Pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan uang-uang yang disembunyikan. Setelah itu mereka mendatangi perayaan pernikahan anak Azagu. Mereka semua menari dan bernyanyi dengan meriah. Inian sangat ramah terhadap orang sekitar. Azagu jadi bertanya-tanya, mungkin ada kisah di balik perlakuannya itu. Inian pun flashback dan scene pun kembali saat dulu Inian diwawancarai oleh Utaman. Jika Inian berani merazia politikus, maka ayahnya yang harus mengurus kekacauan ini. Inian tidak bisa bertindak seenaknya di bawah pejabat tinggi. Itu membuat Inian tertindas. Utaman menegaskan, Inian tidak akan mendapatkan pekerjaan bagus kecuali dia menyuap dengan uang yang banyak. Inian sangat kesal. Pulang-pulang dia berbohong kalau Utaman adalah pria yang baik dan telah memberinya pekerjaan. Porselvan tak yakin dan terus bertanya untuk meyakinkan. Tapi itu membuat Inian marah. Porselvan tak dapat menahan air matanya lalu pergi cuci tangan.
Namun saat Inian memanggilnya, dia tak merespon. Inian jadi panik dan mencoba mendobrak pintu. Untung ayahnya baik-baik saja. तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं क्यों मरूं? Inian lalu kepikiran tentang Vikram. Dia lari mendatanginya. Vikram mengira sudah ditinggal istrinya pergi dengan pria lain karena dia tidak juga mendapatkan pekerjaan. Vikram putus asa. Dia melompat dari gedung dan mengakhiri hidupnya. Istrinya syok. Dia tak pernah meninggalkan Vikram, tapi dia hanya pergi ke kuil untuk berdoa. Bunuh diri adalah salah, tapi jika bunuh diri karena tidak mendapatkan pekerjaan, maka itu disebut pembunuhan, dan itu tidak bisa dibiarkan. Sedangkan CBI belum bisa menangkap Inian dan kawan-kawan, tidak ada laporan saksi dan juga tidak ada buktinya. Akhirnya mereka melibatkan Kurunci Vedan. Kurunci adalah petugas polisi yang ekstrim. Dia menutupi kejahatan-kejahatan yang seharusnya terkena hukuman. Sabyol! Yes, sir! He is an inspiration for all of us. नहीं होगा आप चिंता मत कीजिए घर चाहिए Selama ini berita tentang CBI palsu tidak ada di koran karena nanti reputasi departemen akan hancur. Namun Kurunci mengambil langkah berani untuk memberitakannya di koran dengan maksud menakuti mereka. इनकम Berita tentang CBI palsu pun sampai kepada Inian. Tim Utaman berhasil mendapatkan informasi tentang Azagu. Utaman ingin langsung menangkapnya, tapi Vetrivel bilang kalau begitu nanti anggota yang lainnya akan kabur. Selain itu mereka juga tidak punya cukup bukti untuk menangkapnya. Kurunci setuju dengan Vetrivel. Utaman pun menyuruh Suresh menyadap Azagu. Salah satu petugas CBI menyamar lalu masuk ke rumah Azagu untuk menaruh penyadap di telepon Azagu sehingga tim CBI dapat memantau dan merekam setiap panggilan Azagu dengan Inian. Namun ternyata ada orang dalam yang memberitahu Inian bahwa Azagu telah disadap, jadi dia harus berhati-hati. Saat Azagu menelpon lagi, karena Inian tahu dia sudah disadap, dia tidak menjawab teleponnya. Setelah dipikir-pikir, lama-lama dia menelpon Azagu kembali. Azagu khawatir karena mereka sudah masuk koran, tapi Inian bilang mereka akan menanganinya. Kali ini Inian ingin melakukan sesuatu yang besar. Katanya ada buaya juga di dalam CBI dan Departemen Pajak Penghasilan. Dia ingin menjebaknya. Mereka aman karena tidak ada yang membuat laporan, juga tidak ada bukti dari perlakuan mereka. Inian ingin lihat apakah tim CBI bisa menang melawan timnya. Inian menelpon ayahnya yang dia kirimkan ke suatu penginapan agar aman untuk memeriksa keadaannya. Sehingga saat Vetrivel dan timnya mendatangi rumah Inian dan Azagu, mereka tak menemukannya. Kurunci tak ingin mengambil alih kasus Utaman. Dia akan bekerja di balik layar karena menurutnya ada informasi yang bocor dari dalam. Di sisi lain, Inian mendatangi Madu yang sedang dilamar seorang pria, begitupun adiknya. Ayah mereka ingin mengadakan pernikahan besar untuk mereka berdua. Sebelum itu, Madu sempat bertanya pada Inian apakah Inian ingin menikahinya. Namun Inian menolak karena pekerjaan dan hal lainnya. Namun saat Inian melihat Madu mengobrol dengan calon suaminya, Inian jadi cemburu. Sekarang Inian berubah pikiran dan mau menikahi Madu. तुमसे प्यार करता हूँ. Inian sudah membuat rencana besar. Namun dia menyuruh Madu pura-pura setuju menikahi pria itu agar tidak menghancurkan pernikahan adiknya. Di sisi lain, anak buah Inian telah menculik para guru yang korupsi. उसको देखो वो बालवाड़ी टीचर की पोस्टिंग के लिए 10 Mereka semua diberi pelajaran oleh Inian dan disuruh berhenti menerima suap, melainkan menerima siswa yang layak untuk sekolah. Namun Muto ingin melakukan pekerjaan yang lebih besar untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Inian pun punya ide, dia akan merekrut banyak CBI palsu di koran-koran. Dan menyewa ruangan di sebuah hotel untuk wawancara. Banyak orang yang tertarik untuk datang. Next.
प्रकाश Satu persatu orang diwawancarai dengan jawaban dan latar belakang yang berbeda-beda. Aisha Begum. Paneer Selvam. Chidambaram. Bhai Governance. Intelligence. It's been 40 years since we have attained our independence. इंडिया 1941 स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट वो ही जवाब देता हूँ लेकिन मेरी जबान तेज चलती है इसीलिए मैं Beberapa dari mereka berkualitas dan benar-benar mempunyai motif untuk keadilan. Pandian juga ikut mendaftar dan singkat cerita, akhirnya 30 orang terpilih termasuk Pandian. Tim Indian mulai membuat kartu identitas CBI untuk mereka dan memberikan gaji pertama mereka. सीबीआई ऑफिसर पैदा होने पर हमें नाम दिया पॉलिटिशियन मर गया टीचर मर गए Sayangnya, ayah dari salah satu petugas yang diterima menelpon Kurunci. Dia bangga akhirnya anaknya sekarang diterima bekerja sebagai CBI. Kurunci lalu memberitahu Utaman. Mereka langsung berangkat ke hotel di mana mereka mengadakan wawancara. पीछे का गेट बंद करो Akhirnya semua tim Indian tertangkap. तेरा उस ग्रुप से क्या संबंध है? देने जाता हूँ मेरे नमस्ते बोलते ही वो लोग मुझे भगा देते हैं द ग्रेट Mereka diancam satu-satu karena Mutu dipukul. Dia jadi terpaksa memberitahu Kurunci soal rencana mereka yang akan merampok toko perhiasan. Di sisi lain, Madu merasa rencana Inian sedikit beresiko. Namun bagaimanapun, kata Inian, mereka harus melakukannya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan Kurunci mengancam Azagu dan keluarganya. Azagu jadi takut dan bilang akan berhenti melakukan rencana mencegah razia. Tapi Kurunci justru menyuruhnya tetap melakukan rencana yang dibuat Inian esok hari agar Kurunci bisa menangkap Inian. Atasan Kurunci bertanya, kenapa nggak langsung menangkap mereka saja? Kurunci ingin mengumpulkan bukti yang kuat sehingga Inian mendapatkan hukuman yang berat. Kurunci membayar beberapa orang untuk melakukan rencananya. Tim CBI mulai menyusun rencana dan berangkat. उत्तम जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई 2 jam sebelum razia, Inian diintai. Utaman memberitahu semua pekerja di toko perhiasan bahwa nanti akan ada razia oleh tim CBI palsu. Perhiasan asli akan disembunyikan oleh CBI dan digantikan dengan perhiasan duplikat. CCTV juga dipasang untuk mengambil bukti. Inian dan timnya pun datang untuk razia. भाई तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है सुनो बस उस तरफ जा रही है क्या है ये हम लोग एक ही जगह घूम रहे हैं Pandian turun duluan. Dia memperkenalkan dirinya dan banyak bicara dengan Utaman. प्लीज बताइए ना देखिए ना मेरे बाल झड़ रहे मैं गंजा हूँ Sedangkan Kurunci dan Vetrivel sedang dalam perjalanan. कीप फॉलोइंग ओवर Utaman lalu mendapat telepon dari Inian. Itu adalah tanda bahwa Inian sudah satu langkah di depannya. Utaman kesal karena merasa tertipu lalu menelpon Vetrivel. Tapi yang ada dia malah dibodoh-bodohi olehnya. Juga dibodohi oleh Inian yang ternyata tersambung dalam panggilan itu. Vetrivel adalah bagian dari tim Inian selama ini. बेवकूफ आपके दादाजी बेवकूफ Namun sayangnya setelah itu, orang-orang suruhan Kurunci menabrak Vetrivel dari belakang hingga mobilnya terbalik. Vetrivel terjebak. Inian berlari dan berusaha menyelamatkannya. Dia harus berhadapan dengan orang-orang suruhan Kurunci. Untungnya Vetrivel tidak terluka parah. Perhiasan dari mobil itu pun diamankan selagi Inian bertarung. Kurunci dan Utaman sudah keburu datang. Yang lain disuruh pergi duluan, sedangkan Vetrivel masih terjebak di dalam. Jadi Inian masih terus membantunya. Vetrivel selamat sebelum mobil meledak. Namun akhirnya mereka berdua pun tak bisa lari. Di saat-saat terakhir, mereka tertangkap oleh Kurunci. Vetrivel ingin mengkhianati Inian. गाड़ी की चाबी दीजिए सर बाकी सब मैं संभालूंगा वाह Inian dan Kurunci berebut pistol dan saling todong-todongan. Tapi akhirnya pistol tetap ada di tangan Kurunci dan Inian sudah terkepung oleh polisi. Vetrivel berusaha membuat alasan biar dirinya juga tak ikut tertangkap. Begitu juga Inian membela dirinya. Katanya mereka tidak melakukan kejahatan dan sudah melakukan pekerjaan CBI.
Uangnya juga dipakai untuk hal yang benar. Orang-orang yang tidak punya uang, hidupnya menderita. Maka dari itu, Inian dan timnya memberikan uang itu kepada mereka yang membutuhkan. Dia ingin membantu orang yang tak punya uang untuk hidup seperti yang diimpikan. Mendengar semua itu, Kurunci berubah pikiran. Dia sekarang tahu bahwa Utaman adalah petugas yang tidak benar dan merupakan alasan mengapa Inian melawan hukum. Kurunci tidak jadi menembak Inian di tempat, namun hanya ingin menangkapnya. Utaman tidak terima dan memohon kepada Kurunci untuk menembak Inian. Namun Inian tak takut. Dia menantang Utaman untuk menembaknya. Dia menyuruh semua petugas polisi menembak Utaman jika dia memegang pistol. Itu membuat Utaman sedikit ragu. Namun akhirnya dia mengambil pistol itu. Sebelum Utaman menarik pelatuknya, tangannya tertembak duluan. Ada salah satu dari para polisi yang menembaknya, tapi tidak ada yang tahu siapa itu. Inian bilang bahwa tinggi itu tidak penting, namun ketinggian yang kita capailah yang penting. Lucunya, suap hanya bisa dimusnahkan dengan suap juga. Dengan uang semua bisa. Sebelum Inian kabur, Kurunci menahannya. Dia menawarkan untuk bergabung dengan CBI sebagai inspektur dan dia tidak akan dituntut. Inian bisa melakukan razia setiap hari, tapi kata Inian dia sudah melakukannya. Kenapa harus bergabung lagi dengan mereka? Inian malah menawarkan Kurunci untuk bergabung dengannya saja. Sekalipun Kurunci ingin menangkapnya, Inian memiliki banyak anggota tim bersamanya. क्या कहा? Setelah itu Inian dengan timnya berlayar pergi ke Singapura dengan cara menipu lagi. Kini Inian punya banyak waktu untuk madu, tapi dia tidak ingin membicarakan pernikahan dulu. Akhirnya mereka tertawa bersama dan film yang membagongkan Mimin ini pun selesai juga. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.